Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita memikirkan pergumulan-pergumulan kita dalam kehidupan kita untuk menemukan pemahaman yang utuh sehingga kita terus makin mengerti. Nah, kali ini kita akan membicarakan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya tentang persembahan persepuluhan. Nah, bagian yang terakhir ini adalah bagaimana kejengkelan Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang Israel. Mari kita lihat Yesaya pasal yang pertama ayat 13, Yesaya 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dari Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Lalu di dalam Matius pasal 23 ayat 23, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara yang kekasih, menjadi menarik apa yang kita baca di dalam Yesaya maupun dalam Matius. Yesaya adalah nabi yang berteriak. Sementara di dalam Injil Matius adalah Yesus sendiri yang meneriakkannya. Nah, apa yang terjadi saudara? Di sini kita harus memahami dengan utuh. Kita tidak akan menyenangkan Tuhan hanya karena membawa persepuluhannya. Harus hati-hati nih. Maka persepuluhan dalam perjanjian lama pun disikapi Tuhan dengan kritis. Sehingga Tuhan berkata, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, ya, terus kamu membawa persembahan yang tidak sungguh, bagiku apa? Bagiku itu adalah kejijikan bagiku. Sehingga dikatakan jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Apa yang dikatakan oleh saya dengan segera? Persembahan yang tidak sungguh adalah kejijikan bagi Tuhan. Persembahan apapun namanya. Ya, baik sukarela, persembahan persepuluhan. Seringkali nama itu bagus, persembahan sukarela, tapi diberi tidak dengan sukarela. Jadi bukan soal persepuluhannya yang menjadi masalah, tetapi sikap hati di dalam memberikannya. Tetapi kita seringkali justru berdebat dan ribut pada angkanya. Persentit inilah, sesudah itulah, sebelum pajak lah. Lalu dalam perdebatan seperti itu, tak lagi ada satu kemurnian, kesungguhan hati dalam melakukannya. Kecuali rasa takut karena indoktrinasi. Maka orang hanya bertindak dengan cara yang salah. Takut nanti nggak diberkati, takut nanti Tuhan nggak pelihara. Kan jadi gawat ini. Padahal ketika kita mampu memberikan persepuluhan, itu pun berkat dari Tuhan. Jauh sebelum kita sadari, bukan? Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini kita harus mengerti dengan seutuhnya bagaimana menjalani hari-hari kita dengan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, karena itu camkan, pikirkan baik-baik. Tidak seharusnya saudara terjebak di dalam angka itu, tetapi bagaimana melakukan itu dalam sebuah kesungguhan. Nah, ini menjadi penting. Ya, sehingga memberikan persepuluhan itu kesungguhan. Karena kalau tidak itu menjijikkan bagi Tuhan. Jadi orang sudah kasih tapi Tuhan muak. Karena selalu kita harus ingat apalah yang bisa kita beri kepada Tuhan. Hebat banget kita kalau kita bisa membiayai Tuhan, kan gitu ya. Ya. Karena toh berkat yang kita terima dari Tuhan. Selalu ingat itu. 100% punya kita, punya Tuhan. Nah, jadi dalam mempraktekkan, dalam menggenapi semuanya itu jangan dicomot-comot sepotong-sepotong untuk keenakan diri saja. Tapi harus dipahami keseluruhannya. Jadi Tuhan muak, Tuhan jengkel, Tuhan benci kepada orang Israel, kepada persembahan mereka. Karena mereka melakukan itu dalam ritual-ritual, kewajiban-kewajiban yang justru membebankan. Ya. Nah, kemudian dalam bagian seperti ini yang pertama kita mesti memberi dengan sungguh-sungguh. Aspek yang kedua yang menarik adalah melakukan satu mengabaikan yang lain. Nah, orang-orang Israel, terusnya orang-orang Farisi, sebagai pemimpin-pemimpin agama ternyata dikritik oleh Yesus. Kalian ini kelewatan. Persepuluhan kalian ributkan. Bahkan kalian pun membayar persepuluhan ini dan itu. Oh, bagus sekali. Sehingga akhirnya bait Allah itu limpah dengan uang. Tapi kemudian apa yang Yesus marahkan? Karena ternyata mereka tidak menegakkan keadilan dan kebenaran. Bagaimana keadilan dan kebenaran tidak ditegakkan? Bagaimana mau adil? Ketika si Farisi, si ahli Taurat, si imam ini hanya memperkaya dirinya. Dia tidak lagi melihat ke kiri, ke kanan. Banyak orang yang membutuhkan kehidupan. Apakah itu adil? Pernahkah saudara mengerti itu? Ya. Jadi saya pikir kita perlu, kalau memang hidup kita orang Kristen, ya marilah kita lakukan secara Kristen.
Kan begitu, saudara. Jangan kita abaikan tugas panggilan kita. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkemenangan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perenungan pemikiran seperti inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan keseharian kita. Supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Supaya hidup kita bisa memuliakan namanya. Dan kita bisa menjalani hari-hari kita. Ini yang perlu. Nah, jadi di dalam hidup-hidup seperti ini, kita harus menyadari betul-betul bagaimana nanti hidup kita itu menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan itu. Karena itu renungkan dan pikirkan dengan serius. Bagaimana kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh, sekali lagi hidup kita sungguh-sungguh, sekali lagi hidup kita sungguh-sungguh. Hidup yang berguna, yang berkemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Manis kan? Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti itulah saya kira kekristenan itu perlu ditumbuh kembangkan, kekristenan itu perlu dibangun. Sehingga kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang serius tentang bagaimana hidup benar di dalam kehidupan ini. Nah, jadi yang pertama kita mesti memberikan persembahan bukan basis hitungan persepuluhannya saja yang kita ributkan. Tetapi pertama tadi adalah bagaimana sungguh-sungguh memberi. Tapi ada aspek yang kedua. Dengan memberi persepuluhan pun kita tidak berarti menjadi benar dan memenuhi hukum Tuhan. Kalau kita mengabaikan keadilan dan kebenaran. Iya kan? Sehingga banyak sekali orang-orang memberikan persepuluhan tapi hidupnya sendiri kagak beres. Ya, kamu ribut kiri, ribut kanan, tipu kiri, tipu kanan. Tapi kau kasih persepuluhan, nah apa itu? Jangan kira Tuhan itu bodoh. Kau memberi persepuluhan tapi semangatmu adalah supaya Tuhan kembalikan sekian. Masa kau berhitung sama Tuhan yang sudah menebus jiwamu, yang sudah menyelamatkan nyawamu? Berapa hebatnya pemberianmu? Tidak perlu kau klaim, tidak perlu kau ajari. Tuhan akan pelihara kau. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan bagimu. Apakah Tuhan begitu bodoh sehingga tidak mengerti kebutuhan hidupmu? Hitung-hitungannya? Kan tidak. Maka percayakan dirimu kepadanya. Lakukan apa yang dia perintahkan. Bagian dia memeliharamu. Dia tahu itu. Kalau sampai kita ajari Tuhan, kita klaim ini dan itu baru Tuhan bertindak. Tuhan apa Tuhanmu itu? Oh, dia ada berjanji. Memang betul dia berjanji. Justru dia mengatakan janji-janjinya kepada umat yang bebal itu loh. Supaya belajar tahu siapa dia. Jangan diulangi di situ dong. Maka umat yang benar, umat yang baik gak pernah ribut urusan itu. Mereka percaya Tuhan akan pelihara luar biasa. Itu sikap si Ayub. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dia tidak marah. Iya kan? Nah kalau kita bilang Tuhan aku kasih segini, kembalikan segini. Lah kalau gak dikembalikan, apa gak ngamuk kau? Ngeri kali. Adalah Ayub, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kesadaran yang penuh akan pemeliharaan Tuhan itu dilakoni oleh Ayub, saudara-saudaraku. Nah, karena itu, apa yang diajarkan di dalam bagian ini, prinsip yang kedua ini menjadi prinsip yang menarik. Yang satu kita lakukan, yang lain jangan kita abaikan. Jadi banyak kali kita ribut melulu soal perpuluhan, tetapi menolong orang enggak. Iya kan? Kita membayar persepuluhan, tapi kewajiban lain di luar misalnya kita punya utang lah atau apa, kita enggak bereskan. Ya, kita menerima persepuluhan, kita perkaya diri kita. Orang miskin tidak terperhatikan. Nah, orang-orang yang seperti ini ditegur Tuhan. Jangan abaikan yang lain ketika kau melakukan yang lainnya. Artinya, ketika saudara melakukan dengan memberikan persepuluhan, jangan pernah mengabaikan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Disinilah menjadi perlu sekali lagi jadi perlu untuk kita memahami secara utuh, secara holistik. Sehingga dengan demikian kita bisa betul-betul melakukan apa yang menjadi tuntutan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, inilah yang seharusnya kita pikirkan di dalam konsep persepuluhan. Jadi kita nggak ribut dari mana, sebelum apa, sesudah teks. Yang kedua, kita juga nggak ribut ini pendeta lah, untuk gereja lah, untuk apa? Untuk tubuh Kristus, rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan itu jangan diributkan gerejamu bukan gereja lain. Salah kau. Emangnya gereja kita rumah Tuhan, gereja orang lain rumah setan apa? Kan tidak. Tetapi
dalam tata tertib, kau berikan perpuluhan itu dalam tata tertib ke gerejamu supaya diatur dalam pendistribusian terhadap semua orang, supaya semua orang mendapat hal yang sama, yaitu janda miskin, yaitu yang memerlukan perhatian orang-orang asing. Kala itu saudara-saudara, kalau kita memperkaya diri kita lalu kita menjadi kaya raya di sana, bukankah patut kita bertanya, apa sebetulnya yang sedang kita kerjakan? Apa yang sebetulnya sedang kita lakukan? Bukankah kita juga harusnya malu, saudara-saudara? Nah, itulah kebenaran-kebenaran yang harus kita lihat. Jadi persepuluhan itu pernah Tuhan muak ngeliat orang-orang Israel. Hati-hati. Ya, di dalam peristiwa yang kita sudah perhatikan juga, misalnya seperti peristiwa Maleaki yang sudah sempat juga saya bicarakan, ya kan? Ketika perpuluhan itu dibicarakan dalam rangka murka Tuhan, karena orang-orang Israel pulang dari pembuangan, besar apa mereka hanya memikirkan dirinya, Tuhan marah. Tapi itu dalam bentuk teguran, bukan himbauan kepada Anda yang sehat. Kecuali Anda pelanggar-pelanggar, bolehlah kita pakai ayat itu untuk mengingatkan seperti orang Israel dulu melanggar. Ya. Tapi itu bukan mau mengatakan dalam kondisi normal janji Tuhan yang indah, tapi itu murka. Kurang ajar, apakah kau tidak tahu aku pemberi yang baik? Kan gitu. Murka Tuhan. Aku bisa membukakan tingkap surga memenuhi kehidupanmu. Hai kau yang mengabaikan perintahku. Tapi jangan saudara memberi lalu berharap supaya tingkap surga terbuka. Ironis juga. Emang saudara lagi dimarahin kan? Tidak. Orang yang benar, orang yang lempeng, orang yang lurus hatinya, dia memberi. Dia nggak akan minta kembali dari Tuhan. Karena dia tahu apa yang dia beri pun datang dari Tuhan. Nah, kecuali otak kita memang otak dagang, ya kan? Kecuali memang otak kita ini cuma uang dan serakah setengah mati. Ya lain lagi judulnya. Nah, marilah. Kalaupun dulu kita lakukan salah karena nggak paham benar, ya kita perbaikilah, kan begitu. Supaya kita jangan lagi berada di situ lalu meributkan itu, lalu merasa kita sudah Kristen karena memberi persepuluhan. Padahal kita mengabaikan keadilan dan kebenaran yang berlanjut di sekitar kita. Jangan bilang itu, ternyata kita pun salah dalam menggunakan nilai persepuluhan yang ada itu. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang perlu untuk dipahami dengan serius. Nah, saudara-saudara yang kekasih, inilah sebetulnya bagian-bagian yang perlu kita pikirkan bagaimana sesuatu itu bisa berlanjut dengan baik, dengan penting, dengan indah, supaya hari-hari kita itu menjadi hari-hari yang menyenangkan Tuhan kita. Camkan itu, pikirkan itu. Ya. Jangan sampai nanti kita sudah memberikan persepuluhan, tetapi Tuhan murka dan persepuluhan itu malah membawa kita ke neraka. Kenapa? Nah, ini aspek ketiga. Jangan pernah memberikan persepuluhan untuk membenarkan tindakan kehidupan kita. Kan tadi sudah dibilang, jangan beri persepuluhan tapi kau mengabaikan keadilan dan kebenaran. Juga yang berikut, jangan pernah kau memberikan persepuluhan untuk membenarkan seluruh tindakan-tindakanmu yang salah. Maka Tuhan bilang kau datang harus dengan sungguh. Tapi banyak orang memberikan persepuluhan kompensasi terhadap dosa dan kesalahannya. Kompensasi terhadap kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Saudara-saudara, kalau saya jujur, saya pendeta, mana tahu hatimu, pikiranmu, kita terima, kita mah senang-senang aja ya. Tetapi kan jahat kalau saya terima, saya senang, tapi Anda dalam kondisi yang salah, Tuhan murka padamu. Kan jahat kalau saya biarkan saudara mengalami itu. Lalu artinya kan saya mengambil keuntungan dari saudara. Kesempatan dalam kesempitan untuk memahami atau memanfaatkan kesalahan pahammu. Kan itu kejahatan. Kan ngeri sekali hidup kita ini. Oleh karena itu sudah seharusnya saya memberitahu saudara yang benar. Jadi lebih bagus tidak kau bawa ke rumah Tuhan persepuluhanmu itu. Kalau itu kau pikir untuk kompensasi penebusan kesalahanmu. Ya, gereja nggak akan mati. Gereja punya Tuhan. Gereja itu kan Anda dan saya. Tidak lagi kita perlu memakai bahasa-bahasa klise. Mari kita bangun gereja untuk memuliakan Tuhan. Ya, janganlah. Ya, yang kita bangun itu gedungnya. Padahal gereja yang Tuhan rindu apa? Manusianya, saudara dan saya. Hidup kita supaya seperti yang dikatakan Paulus surat hidup. Hidup kita yang berperilaku yang baik. Hidup kita yang berbuah roh itu loh. Itu yang perlu. Kalau gedung bisa ada, bisa tidak. Ada syukur, tidak mengapa. Yesus pun mengajar di kaki bukitnya. Ya, dia bisa di kaki bukit. Dia bisa naik juga ke puncak bukit. Dia itu khotbah di bukit. Dia bisa di lembah, bisa di pinggir air dan seterusnya. Semua dia lakoni kok. Apa pusingmu? Apa pusingku? Bisa. Tapi kalau ada gedung jangan juga anti. Tidak mengapa, puji Tuhan. Enggak punya jangan bilang teriak.
Kami nggak punya gereja, kau punya gereja, kau dan orang yang di sekitarmu. Yang nggak ada itu kan gedung. Nah, hakikat-hakikat inilah yang mesti kita pahami. Sehingga persepuluhan itu bukan persepuluhan dalam uang yang kau berikan, tapi kesadaranmu atas berkat Tuhan, itu pengakuan akan berkat Tuhan. Persepuluhan itu bukan angka yang kau berikan, tapi kesadaranmu bersyukur kepada Tuhan. Persepuluhan itu bukan soal angka yang disiplin kau kasih tiap bulan, bukan. Tapi sikap hatimu yang mengakui semua yang ada padamu datang dari Tuhan. Nah, ini yang berbeda sekali, saudara-saudaraku. Jadi persepuluhanmu bisa membunuhmu, persepuluhanmu bisa menghancurkanmu. Bisa. Ketika kau beri dalam konsep yang salah, lalu kau pikir kau menolong Tuhan atau menolong gerejanya. Ketika kau berikan dalam konsep yang salah, sehingga engkau mengklaim dalam kehidupanmu bahwa hidupmu itu luar biasa. Itu yang bahaya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita memikirkan dengan serius seluruh peri kehidupan kita. Ya, nah inilah yang penting. Sehingga di dalam 3 aspek yang kita lihat tadi, berilah dengan sungguh-sungguh, beri jangan abaikan yang lain, dan beri jangan untuk kompensasi kesalahan dan dosa. Maka perpuluhanmu akan layak di hadapan Allah. Ya, jangan juga kompensasi, perhitungan juga bisa. Supaya berhitung nanti Tuhan kembalikan lagi kesekian kalinya. Ngeri sekali. Karena saudara pikir baik-baiklah. Kalau saudara memberi dengan harap Tuhan balikkan. Kalau nggak beri Tuhan nggak balikkan. Berarti kan kita sudah menganggap Tuhan jahat ya. Dia hanya beri kita kalau kita beri. Tapi dia nggak beri kalau kita nggak beri. Sorry, hati-hati. Ketika dikatakan berilah maka kau akan menerima yang kau beri, itu pengertiannya bagaimana Tuhan mengatakan hidup orang percaya yang bergantung padanya berbagi tidak akan jadi kekurangan. Itu loh. Jadi jangan dipelintir lalu bicaranya beri, artinya kita dapat, lalu bicaranya materi. Gawat kita ini. Itu janji Tuhan kepada tiap orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbagi. Nggak akan habis dia. Tuhan akan memberi. Apa yang Tuhan beri ya kita nggak tahu. Urusan Tuhan itu. Tapi kalau kita bilang kembali 2 kali lipat atau 60, 30, 100. Kan seraka kali. Angka yang kita minta. Kuantitas. Padahal kita lagi bicara dengan Allah yang roh, dengan persembahan. Yang kita sebut berkatnya. Tapi ternyata kita perlakukan itu seakan-akan berkat kita. Jahat bukan? Nah saudaraku, oleh karena itu adalah berdosa kalau saya membiarkan saudara dalam kesalahan paham itu. Karena itu saya harus berbicara apa yang benar. Supaya kita kembali ke jalan itu. Jadi dimanapun yang kau berada, apapun yang sedang kau lakukan, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan membahasakan persepuluhan itu dengan bahasa-bahasa yang yang tidak Alkitab, saya bilang begitu ya. Karena ada orang bilang, lah kalau bayar per bulan kemana? Ke gereja dong, ke tempat di mana kau bertumbuh. Emangnya ada orang dibilang makan di restoran Chinese tapi bayarnya ke rumah makan Padang? Kan tidak. Kalau you makan rumah makan Chinese, ya bayar di rumah makan Chinese. Kalau makan rumah Padang, bayar rumah makan Padang. Lalu ada yang tanya saya, itu gimana Pak? Saya bilang saya baru tahu. Kalau gereja itu ternyata beraneka ragam. Jadi gereja ini restoran Chinese, gereja ini restoran Padang, sendiri-sendiri rupanya. Ada berapa Tuhannya gereja itu? Ironis kan? Maka kadang-kadang banyak orang memberikan gambaran yang tidak mengerti secara teologis. Ini jadinya kacau balau semuanya. Jadi rusak gereja kita. Sehingga gereja-gereja jadi egois. Aku kan restoran Cina bukan Jepang. Aku kan restoran Jepang bukan Padang dan seterusnya. Lalu kita nggak mau tahu yang lainnya. Padahal Yesus bilang, kasihilah sesama manusia seperti tubuhmu sendiri. Semua gereja sama. Bawa ke rumah Tuhan di tempat yang benar. Ya. Maka saya selalu bilang, tegaskan kalau saya di dalam jemaat bilang, kalau kalian rasa gereja kita ini benar lempeng jalannya, berikan dukungan kalian yang serius, persembahan kalian. Tapi kalau tidak, beri tempat lain yang lebih membutuhkan. Supaya kita juga bisa belajar bahwa memang ada yang salah sama kita. Makanya jemaat distribusi tempat lain. Kita belajar juga. Iya kan? Nah karena itu janganlah kemudian kita jadi dimurkai Tuhan. Karena kita mempunyai ketidaksungguhan dalam memberi perpuluhan. Karena kita memberikan perpuluhan untuk mengabaikan perintah Tuhan yang lainnya, atau kemudian kita memberikan perpuluhan sebagai bentuk kompensasi kita, itu kan bahaya. Ya atau saudara-saudara, jadi kita luruskan dulu pahami itu. Jelas persepuluhan dibawa ke rumah Tuhan, dan rumah Tuhan adalah gereja dimanapun, bukan cuma gereja tempat kau kebaktian. Tetapi secara administratif sebaiknya kau bawa ke tempat di mana kau kebaktian, nanti gereja mendistribusinya. Kau lihat pendistribusiannya itu baik apa tidak baik, benar apa salah, itu kau koreksi. Oke, nah itu yang kau koreksi, ini baik, ini tidak baik, dikeluarkan.
Sehingga dengan demikian saudaraku yang kekasih, kita akan menemukan ajas kebenaran yang utuh dalam kehidupan keseharian. Sehingga itu tidak menjadi campur aduk dalam hari-hari kita. Nah inilah yang sebetulnya menjadi perlu di dalam hari hidup kita. Sehingga menjadi perlu dalam apa yang kita lakoni terhadap kehendak Tuhan kita. Sehingga dengan demikian saudara, kita hidup dalam garis kebenaran yang seutuhnya. Ya. Jadi kalau kita memberikan persepuluhan kita, itu menjadi patokan disiplin saudara. Ingat, 90% bukan berarti uangmu, kan itu uang Tuhan semua. Angka 10% yang kita buat itu adalah hitungan-hitungan, disiplin. Jadi jangan pernah pikir kasih 10, 90% punya aku. Kasih per 10 nanti balik sekian kali lipat lagi. Ya kalau itu yang terjadi untunglah kau. Kau sembahkan 10% balik 2 kali lipat, minimum kan ganda kan. Jadi dari bulan ke bulan tambah kaya raya lah kau, nanti untung besar lah kau. Ya apa yang kau mau bertuhan kalau begitu? Ya, lalu di mana semangat sangkal diri pikul salibnya? Di mana semangat menuai melakukan kebenaran keadilannya? Ya, jadi jangan terjebak kompensasi. Tuhan tahu memberkatimu kalau kau hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Dia. Jangan ajarin dia. Dia sudah mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang perlu akan ditambahkannya padamu. Itu urusan dia, urusan Tuhan ya. Jadi saudaraku yang kekasih, demikianlah kita belajar. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah tentang persepuluhan. Tapi kita bisa melakukan dengan benar, dengan tepat. Anda memakai itu sebagai patokan, silakan. Tapi jangan lupa perjanjian baru mengajarkan seluruh milik kita 100% adalah milik Tuhan. Sebetulnya perjanjian lama pun begitu. Tetapi terjadi pemelintiran yang menakutkan. Hak Tuhan atas bangsa Israel, hak Tuhan atas hidup mereka. Hebat kan? Dan Tuhan akan berikan berkat sesuai dengan kehendaknya. Mana Tuhan berikan 40 tahun. Mana ada orang Israel ngasih kebaktian lalu persembahan, persepuluhan, persembahan ini dan itu. Dalam perjalanan kok nggak kerja mereka. Tuhan pelihara tuh. Ya. Malah mana ada tiap hari kan. Tiang awan, tiang api. Jadi pahami itu baik-baik. 40 tahun itu kalau dia nggak ada kerja, nggak ada apa. Terus melakukan sambil jalan, sambil makan, minum apa yang ada. Gimana dikasihnya persepuluhan itu kan. Camkan itu baik-baik. Nah. Tetapi mereka diberkati Tuhan nggak? Tetap saja. Itu pemeliharaan Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan mendahului tiap tindakan kita. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita mendahului persepuluhan yang kita beri itu. Sebelum kita beri, Tuhan sudah tahu apa yang mau dilakukannya buat kita. Tapi kita yang seringkali nggak tahu. Dan ketidaktahuan kita pula lah membawa kita akhirnya berpikir. Ya, dengan persepuluhan itu kita bisa mengelola, mengatur segala sesuatu seturut dengan yang kita inginkan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya jangan sampai persepuluhan itu justru menjadi malapetaka kita. Karena dengan konsep yang salah, tidak sungguh mengabaikan yang lain atau menjadi sebuah kompensasi terhadap keberuntungan diri. Semoga Anda cukup bijak untuk mengerti dan menjalani hari-hari kita. Yang salah kita perbaiki. Kalau Anda sudah benar, puji Tuhan, teruskan. Nah, kita belajar untuk mencari kebenaran. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur dan berterima kasih mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Satu pinta kami, jadikan kami orang yang cermat, mengerti kehendak-Mu, hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan segenap perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya sungguh-sungguh semuanya boleh menjadi kesukaan yang menyenangkan hati-Mu. Berkati sertai kami dalam tiap langkah, dalam tiap apa yang kami ambil dari tindakan hidup kami, khususnya dalam persembahan. Supaya kami tidak salah menepuk dada atau memperkaya diri ketika menerimanya. Tapi ingatkanlah kami akan tugas tanggung jawab panggilan kami dimanapun kami berada. Sehingga keadilan kebenaran ditegakkan, nama Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Terus tolong bimbing kami belajar dari kitab suci yang hidup. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.